Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun yang fakultasnya adalah Pendidikan Agama Islam di kelas khusus. Nama saya adalah Zidan Imanuddin. Saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan dengan judul pendekatan psikoanalitik yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Ini memandang kepribadian manusia sebagai hasil dari dinamika kompleks antara tiga komponen utama. Yang pertama ada ID, ada ego, dan ada superego. Pemahaman ini menyoroti bahwa perilaku dan sifat khas seseorang sangat dipengaruhi oleh konflik batin yang tidak disadari. Di sini yang pertama ada ID. ID ini adalah bagian terdalam dari kepribadian yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle, yaitu ID mewakili dorongan-dorongan naluriah dasar seperti dorongan untuk makan, seks, dan agresi. ID ini selalu berusaha memuaskan dorongan-dorongan ini dengan segera tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Lalu yang kedua di sini ada ego. Ego ini berfungsi sebagai mediator antara dorongan ID dan kenyataan eksternalnya. Karenanya ia beroperasi berdasarkan prinsip realitas, reality principle, di mana ego bertanggung jawab untuk mencari cara yang realistis dan dapat diterima secara sosial untuk memuaskan dorongan-dorongan ID. Ego ini mencoba menyeimbangkan kebutuhan, insting dengan tuntutan realitas dan moralitas. Yang ketiga ada superego. Superego ini mewakili suara moralitas dan ideal sosial. Ia berkembang dari proses internalisasi nilai-nilai budaya, agama, dan norma-norma yang diajarkan sejak kecil. Lalu superego ini mengawasi tindakan ego dan memberikan hukuman berupa rasa bersalah atau malu jika seseorang menyimpang dari standar moralnya. Nah, dari dalam pendekatan psikoanalitik ini, sifat khas kepribadian seseorang banyak dipengaruhi oleh bagaimana konflik antara ID, ego, dan superego yang diatasinya. Konflik ini yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menyebabkan kecemasan yang pada gilirannya sering ditekan atau diatasi melalui berbagai mekanisme pertahanan, seperti penyangkalan atau denial, dan ada juga represi atau rasionalisasinya. Setiap individu itu menunjukkan sifat-sifat khas yang berbeda-beda tergantung pada pengalaman masa kecilnya. Hubungan ini dengan figur otoritas dan cara mereka mengatasi ketenangan dalam konflik batin ini. Oleh karena itu, menurut pendekatan psikoanalitik ini, kepribadian manusia adalah hasil dari proses tidak sadar yang dinamis, yang terus-menerus berusaha mengelola dorongan primitif dengan kenyataan dan nilai-nilai moral yang tertanam dalam dirinya. Lalu ada pendekatan humanistik. Nah, pendekatan humanistik ini terhadap kepribadian manusia yang dipelopori oleh tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Nah, ini memandang manusia sebagai individu yang secara intrinsik baik, memiliki potensi besar untuk berkembang dan termotivasi oleh dorongan untuk aktualisasi dirinya. Pendekatan diri ini lebih fokus pada aspek positif dari sifat manusia dan menekankan pengalaman subjektif serta kebebasan individu dan membuat pilihan hidupnya. Beberapa karakteristiknya ada 6. Yang pertama adalah kecenderungan aktualisasi dirinya. Mengapa itu? Menurut Carl Rogers, manusia secara alami terdorong untuk mencapai potensi tertingginya atau aktualisasi dirinya. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki dorongan batin untuk berkembang menjadi versi yang terbaik pada dirinya sendiri dan memenuhi tujuan hidup mereka. Dan proses ini melibatkan pertumbuhan psikologisnya, pemenuhan kebutuhan emosionalnya, dan pengembangan keterampilannya. Lalu yang kedua, ada kebebasan untuk memilih.
Pendekatan humanistik ini percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat pilihan bebas, tidak seperti pendekatan psikoanalitiknya yang memandang manusia dikendalikan oleh kekuatan tidak sadar. Humanistik ini menekankan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan jalan hidupnya dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Lalu yang ketiga, ada pengalaman subjektif dan kesadaran dirinya. Humanistik ini menempatkan pentingnya pada pengalaman subjektif dan kesadaran diri individu, dan kepribadian dipandang sebagai hasil dari cara seseorang memahami dan merasa dunia ini dan sekitarnya. Setiap individu memiliki pandangan untuk terhadap dunia dan dirinya sendiri, yang sangat mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, ada kebutuhan untuk pertumbuhan psikologisnya. Abraham Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan yang menempatkan aktualisasi dirinya di puncak sebagai kebutuhan tertingginya manusia. Sebelum mencapai aktualisasi diri, seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar seperti fisiologisnya, keamanannya, cinta dan rasa memiliki, serta penghargaan. Keseimbangan pemenuhan kebutuhan ini sangat penting untuk membentuk kepribadian yang sehat dan seimbang. Lalu yang kelima, ada pentingnya penghargaan positif tanpa syarat. Charles Rogers ini menekankan bahwa individu perlu menerima penghargaan positif tanpa syarat. Dan ini adalah unconditional positive rewards, yaitu penerimaan dari cinta dari orang lain tanpa syarat. Ketika seseorang merasa diterima apa adanya, ia mampu berkembang secara psikologisnya dan merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya secara otentik. Yang keenam, cirinya adalah autentisitasnya dan penerimaan dirinya. Humanisme ini menekankan pentingnya hidup secara autentik, yang berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadinya, bukan hanya mengikuti ekspektasi sosialnya. Sifat khas kepribadian yang sehat mencerminkan bahwa penerimaan diri dan pemahaman bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Dengan demikian, menurut pendekatan humanistiknya, sifat khas kepribadian manusia dibentuk oleh dorongan internal untuk tumbuh. Kebebasan memilih dan pengalaman subjektif individunya, manusia dipandang sebagai makhluk yang secara alami positif dan berpotensi tinggi yang berusaha untuk memahami dirinya sendiri dan mencapai kepenuhan hidup melalui hubungan-hubungan yang mendukung serta kesadaran akan nilai-nilai dan tujuan hidup pribadinya. Nah, ini penjelasan dari kita mengenai tentang psikologi pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Zidan Imanuddin, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.